Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah dari kelas non-reguler semester 2, ingin mereview pembahasan pada pertemuan ke-13 yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan diasisteni oleh Dr. Emrendi Ardayandi SHMH. Pada pembahasan kali ini berjudul alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Terdapat dua alasan mengapa tidak dapat dipidana, yaitu yang pertama alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Dan yang kedua, alasan pemaaf, yaitu yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pembenar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu alasan pembenar umum, yaitu daya paksa atau keadaan darurat yang dalam pasal 49 KUHP. Kemudian bela paksa yang terdapat dalam pasal 49 KUHP. Selanjutnya melakukan perintah undang-undang, yaitu terdapat dalam pasal 50 KUHP, dan yang terakhir yaitu perintah jabatan yang ada dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Kemudian alasan pembenar khusus, yaitu dokter dan para saksi yang menghendaki perkelahian tanding, terdapat dalam pasal 186 ayat 1 KUHP. Selanjutnya yaitu pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, yaitu dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Selanjutnya yaitu alasan pembenar di luar undang-undang. Di antaranya yaitu hukum disiplin, kewenangan jabatan, fungsi negatif, dan sifat melawan hukum material. Kemudian ada alasan pemaaf yang terdiri dari alasan pemaaf umum, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab, terdapat dalam pasal 44 KUHP, dan daya paksa dalam arti sempit, terdapat dalam pasal 48 KUHP. Kemudian bela paksa yang melampaui batas, yang terdapat dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, dan perintah jabatan yang tidak sah, yaitu dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Kemudian alasan pemaaf khusus, yaitu penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, terdapat dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Kemudian pencurian antar suami istri, terdapat dalam pasal 367 ayat 1 KUHP. Kemudian insubordinasi tidak jadi, terdapat dalam pasal 464 ayat 3 KUHP. Dan selanjutnya ada alasan pemaaf di luar undang-undang, yaitu tidak ada kesalahan sama sekali yang disebut juga dengan taksi, dan alasan peniadaan pidana putatif. Kemudian ada daya paksa atau overmatch, diatur dalam pasal 48 KUHP tapi tidak memberikan pengertian. Karena itu kita harus mencarinya di dalam MPT, yang artinya daya paksa adalah kekuatan setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam beberapa hal. Yang pertama, daya paksa absolut yang disebut juga dengan vis absoluta, dan daya paksa relatif, yaitu vis compulsiva. Daya paksa juga dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu pertentangan antar dua kepentingan hukum, dan yang kedua yaitu pertentangan antar kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dan yang terakhir adalah pertentangan antara dua kewajiban hukum. Kemudian ada bela paksa atau yang disebut juga dengan nodwir,
Syarat-syarat dari bela paksa yaitu perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua yaitu perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang mendadak dan seketika itu juga. Dan yang ketiga yaitu pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu dari diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau disebut juga dengan nudwir excess, yaitu melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembela yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat yang diakibatkan karena adanya serangan. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf, bukan pembenar. Selanjutnya yaitu melaksanakan ketentuan undang-undang. Syarat melakukan perintah undang-undang adalah yang pertama harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbantah pada perintah undang-undang tapi atas wewenang undang-undang tersebut juga. Yang ketiga yaitu perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan perintah jabatan. Dibedakan dalam dua bagian. Yang pertama yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan yang kedua yaitu melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Perintah jabatan yang dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara orang yang memerintah dan yang diperintah. Yang kedua yaitu kewenangan yang terlibat harus sesuai jabatan yang bersifat hukum publik. Dan yang terakhir yaitu perintah jabatan yang diberi harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatan tersebut. Dan yang terakhir adalah alasan penghapus di luar undang-undang. Terdiri dari dua bagian, diantaranya yaitu yang pertama diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material dan tidak ada kesalahan sama sekali. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang pertama hukum disiplin, yang kedua persetujuan dari orang yang dirugikan, yang ketiga dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian pembahasan review dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.